Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan azan, yang mana di sini kita mengaji kitab Al-Azkar bab nomor 27. Bab ma yaqulu man sami'al muadzina wal muqima. Bab yang membahas tentang doa-doa yang diucapkan atau sesuatu yang diucapkan man sami'a, bagi orang yang mendengar, al muadzina azan, wal muqima dan iqamah. Yustahabbu ayyuqala, disunahkan untuk mengucapkan man sami'al muadzina, bagi orang yang mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, wal muqima dan muadzin yang mengumandangkan iqamah, mislah qaulihi, sebagaimana yang muadzin atau seseorang yang iqamah tersebut mengatakan, illa fi qaulihi, kecuali pada perkataan atau ucapan hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, yaitu marilah menuju kita melakukan sholat, hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Fa innahu yaqulu fi kulli lafzatin, maka hendaklah mengucapkan pada setiap kalimat tersebut, fi kulli lafzatin minha, setiap kalimat dari kata-kata tersebut, hayya 'alas shalah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian lanjut lagi, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya. Jadi kita menjawab dari setiap apa yang diucapkan oleh seorang muadzin atau orang yang iqamah. Wa yaqulu fi qaulihi, dan ketika seorang muadzin mengucapkan pada ucapannya, fi qaulihi, pada ucapannya, as-sholatu khairum minan naum, yaitu pada lafaz as-sholatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, shadaqta wa bararta, maka benarlah engkau dan benarlah engkau. Waqila, dan ada juga yang mengatakan yaqulu, waqila atau yaqulu, ada yang mengatakan atau yang meriwayatkan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu khairum minan naum. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur.
Wa yaqulu fi kalimatil iqamati, dan hendaklah mengucapkan kalimat pada lafaz iqamat, aqamahallahu wa adamaha. Itu. Semoga Allah menegakkan sholatnya, wa adamaha, dan melanggengkan sholat tersebut. Pada saat seorang muadzin yang mengumandangkan iqamat, qad qamatis shalah, itu jawabnya. Qad qamatis shalah aqamahallahu wa adamaha. Qad qamatis shalah, jawabannya aqamahallahu wa adamaha. Wa yaqulu aqiba qawlihi, dan mengucapkan setelah muadzin tersebut mengumandangkan azan, asyhadu an la ilaha illallah wa ana sebentar. Ini wa yaqulu aqiba qawlihi, dan mengucapkan setelah muadzin tersebut mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, maka di sini yang diucapkan adalah wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian juga ketika muadzin tersebut mengatakan wa qaulihi, mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di sini kita menjawabnya wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian summa yaqulu, kemudian kita mengucapkan di sini raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Jadi raditu billahi rabba, saya ridha billah, Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan saya ridha Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusan. Wa bil islami dina, dan saya ridha agama Islam sebagai agama. Dan saya ridha Islam itu adalah sebagai agama. Fa iza fa'al, apabila telah selesai minal mutama'ati fi jami'il adzan, mengikuti lafaz-lafaz bacaan-bacaan fi jami'il adzan, di semua bacaan adzan, wa shalla wa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian mengucapkan Allahumma, ya Allah, rabba hadhihi da'wati tammah, Rabb inilah Rabb panggilan yang sempurna ini, wassalatil qaimati, salat yang tegak, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad al wasilah, posisi, wal fadilata, dan kedudukan, wa ba'ashu maqamam mahmuda, dan berikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut maqaman, posisi atau tempat, mahmudan, yang terpuji, allazi wa'adta, yang engkau janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad, itu tidak ada di situ. Tapi sih bisa saja ditambah seperti halnya ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Di sini ada juga di sini yang mengatakan wadarajatu rafi'ah, wadarajatu rafi'ah. Nah, kalau di sini ulama hadis mengatakan tidak ada di dalam kitab hadis, akan tetapi itu tidak apa-apa dibaca seperti itu. Tidak ada di dalam kitab hadis wadarajatu rafi'ah, wadarajatu rafi'ah. Kemudian wa ba'asu maqama mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuhliful mi'at, itu juga tidak ada di dalam konteks hadisnya. Tapi nggak ada masalah sih kalau misal mau dibaca.
Summa yad'u bima syaa min umuril akhirati wa dunya. Kemudian kita berdoa sesuai apa yang kita kehendaki min umuril akhirati, dari semua urusan-urusan akhirat, wa dunya, dan urusan-urusan dunia. Yang pertama kita membaca salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita membaca doa. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Kemudian misal contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Contoh seperti itu. Jadi pertama kita sholawat kepada Rasulullah SAW, kemudian kita membaca doa tadi, baru kita berdoa untuk untuk urusan dunia dan akhirat, seperti itu. Itu sunnahnya ketika kita sudah selesai mengikuti bacaan-bacaan azan ya, yang dikumandangkan oleh seorang muadzin. Kemudian kita bahas tentang hadis-hadisnya. Nah, di sini apa saja sih hadis-hadis yang menjadi pegangan oleh Imam Nawawi ketika menyampaikan ijtihadnya tentang zikir tersebut. Rawaina an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kami telah meriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul nidaa, apabila kalian telah mendengar, di antara kamu telah mendengar anida, panggilan azan, faqulu mislama yaqulul muadzinu, maka hendaklah mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh seorang muadzin. Jadi misal teman-teman gak tahu lah haula wala quwata illa billahnya. Contoh, Allahu akbar, maka kita jawab Allahu akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kayak gitu. Apa yang dikatakan muadzin kita jawab sesuai dengan yang dikatakan oleh seorang muadzin. Maka itu juga masuk dalam kategori sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang dicatat di dalam kitab sahihnya. Wa an Abdullah ibni Umar ibni al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah. Nah, Abdullah ini anaknya daripada Amr bin As ya. Amr bin As ini adalah sahabat Rasulullah yang menulis hadis, yang banyak menulis hadis, dan beliau ini memang salah satu sahabat Rasulullah yang ahli dalam bidang politik. Beliau ini salah satu kerabat dekat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya, yaitu Abdullah dan Amr bin As. Annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, iza sami'tumul muazzina, apabila di antara kalian telah mendengar muadzin mengumandangkan azannya, faqulu, maka ucapkanlah mislama yaqulu, seperti apa yang diucapkan oleh seorang muadzin tersebut. Summa shallu alayya, kemudian bersolawatlah atasku. Fa innahu man shalla alayya sholatan, sebab barang siapa yang bersolawat kepada atasku sholatan satu kali, sallallahu alaihi biha hasyran, maka Allah akan bersolawat, memberikan solawat kepada seseorang tersebut atau seseorang tersebut biha, dengan solawat yang dibacanya, asyran 10 kali. Summa salullaha,
lil wasilata. Kemudian di sini hendaklah meminta kepada Allah liyal wasilata, untukku wasilah, ya, kedudukan. Fa innaha, karena sesungguhnya wasilah tersebut, apa sih yang namanya wasilah itu? Manzilatun, yaitu merupakan sebuah kedudukan fil jannati, di dalam surga, layam bari, yang hanya layak illa li abdi min ibadillahi, untuk seorang hamba dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya wasilah itu adalah manzilah, suatu kedudukan fil jannah, di dalam surga, illa yang bagi illa, yang mana di situ hanya layak diberikan kecuali untuk seorang hamba dari semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa arju an akuna ana huwa, dan saya berharap di sini bahwa akulah orang yang berhak mendapatkan tersebut, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman sa'ala lil wasilata, maka barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, yaitu kedudukan, posisi tersebut, halat lahu syafa'ah, maka seseorang tersebut berhak untuk mendapatkan syafaat. Nah, itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita bersalawat kepada Allah bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, atasku bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 kali, maka diganjar oleh Allah 10 kali. Nah, kemudian kita meminta kepada Allah kedudukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah seorang yang berhak untuk mendapatkan wasilah tersebut, kedudukan tersebut. Karena perjuangan Rasulullah di dalam syiar agama Islam, memperkenalkan agama Islam, itu sangat besar perjuangannya. Kemudian di sini hadis 104 di dalam kitab Al-Azkar, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzinu, apabila seorang muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, faqala ahadukum, maka ucapkanlah salah satu di antara kalian Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian summa qala, kemudian apabila seorang Bilal tersebut mengucapkan, seorang muadzin tersebut mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita menjawab qala, maka kita menjawab asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian summa qala, kemudian di sini muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di sini qala, maka kita menjawabnya dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di sini. Summa qala. Nah, kemudian kalau misalkan seorang Bilal tersebut mengucapkan hayya 'ala shalah, di sini qala, maka kita menjawabnya la haula wala quwata illa billah di sini. Summa qala, kemudian apabila seorang muadzin tersebut mengucapkan hayya 'alal falah, di sini maka qala, kita menjawabnya la haula wala quwata illa billah di sini. Summa qala, kemudian apabila seorang Bilal tersebut mengucapkan lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, qala, maka ucapkanlah, maka kita menjawab Allahu akbar, Allahu akbar, sebagaimana yang diucapkan oleh Bilal tersebut. Summa qala, apabila kemudian seorang Bilal tersebut mengucapkan la ilaha illallah, qala, maka kita menjawabnya la ilaha illallah min qalbihi, dari hatinya gitu ya.
kan min qalbi, la ilaha illallah min qalbi, atau la ilaha illallah juga sama. Dakhalal jannah, maka seseorang tersebut akan masuk, pasti masuk surga. Di sini rawahu Muslim fi sahihihi, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi kalau dakhalal jannah bukan saya dakhulul jannah, maka ini orang tersebut sudah mendapat kepastian di sini, ya kan. Dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk surga. Tidak ada menggunakan fiil mudhari di sini. Dia menggunakan kalimat fiil madhi. Nah, apabila seseorang menjawab apa yang diucapkan oleh Bilal, seorang muadzin tersebut, maka seorang tersebut akan masuk surga. Dan saya biasanya mengamalkan hadis nomor 104 kalau menjawab apa yang diucapkan oleh seorang Bilal atau seorang muadzin. Kemudian hadis nomor 105, an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar seorang muadzin mengumandangkan azan, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, dan tidak ada sekutu, wahdahu yang maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, wa anna muhammadan, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Raditu billahi rabba, saya ridho kepada Allah sebagai Tuhan, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, wa bil islami dina, dan saya ridho Islam tersebut adalah agamaku, ghufirallahu dzambahu, maka seseorang tersebut akan diampuni dosa-dosanya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang mengucapkan doa ketika mendengarkan muadzin, wa ana asyhadu, di sini ya sebagaimana yang tadi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa bil islami dina. Nah, itu maka ghufirallahu dzambahu, dosanya akan diampuni. Jadi ini metode lain. Jadi kalau misalkan tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh seorang muadzin, maka bisa menggunakan ini, ya. Jadi ketika kita mendengar muadzin itu mengumandangkan azannya, maka kita langsung asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa bil islami dina. Itu man qala hina yasma'u muadzin, itu barang siapa yang mendengar muadzin itu memandang azannya, wa ana asyhadu, maka saya bersaksi. Di sini rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahih, di dalam kitab sahihnya. Kemudian kita bahas lagi hadis nomor 106. Di sini rawaina fi sunani Abi Dawud, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana iza sami'al mu'adzana,
yang mana apabila beliau mendengar seorang muadzin mengumandangkan azannya, yatasyahadu, beliau mengatakan qala, di sini mengatakan wa ana, saya bersaksi dan saya bersaksi. Kemudian di sini itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendengar seorang muadzin mengumandangkan azannya. Hadis nomor 107, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya. Jadi Jabir bin Abdullah ini sama-sama masuk Islam dan sama-sama sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan hina yasmaun nida, ketika ketika mendengarkan suara azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah, Tuhan, Rabb, panggilan yang sempurna ini, wassalatil qaimati, dan salat yang tegak, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad kedudukan, wal fadilah, dan fadilah. Kalau wasilah itu adalah kedudukan di surga yang khusus untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau fadilah di sini artinya adalah posisi yang tinggi di surga. Itu bedanya antara wasilah dan fadilah. Kemudian wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'ata, dan berikanlah kepada Rasulullah SAW tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Maka seseorang tersebut akan mendapatkan halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Niscaya seseorang tersebut akan berhak mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah, pada hari kiamat. Rawahul Bukhari fi sahihi. Hadis ini sahih, dicatat di dalam kitab Sahih Bukhari oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai mengikuti apa yang dibacakan oleh seorang muadzin, ya sudah runtut, ya gitu kan, la ilaha illallah sampai la ilaha illallah, maka kita membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adah. Nah, di situ kita akan berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW pada hari kiamat. Tapi saya biasa kalau yang doa ini dikomparasikan kepada yang tadi, yang awal-awal. Pertama, sholawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian baru saya baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudanil ladzi wa'adta. Kemudian baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, atau doa-doa yang lain. Terserah teman-teman mau pakai doa bahasa Indonesia atau bahasa Arab, terserah, tergantung urusan teman-teman semua. Itu kan ada yang mungkin jabatannya biar naik, tidak ada masalah. Kemudian ada yang pingin supaya bisa terpilih menjadi anggota dewan, terpilih menjadi gubernur misalnya, tidak ada masalah. Apapun urusan-urusan dunia yang teman-teman minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sah-sah saja, itu nggak ada masalah. Yang penting intinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apapun keputusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini hadis nomor 108, rawaina fi kitabi Ibnu Sunni,
kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu sini an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi terhadap beliau, qala, telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'al muadzina, jika beliau apabila seseorang tersebut mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, qala, maka di situ beliau mengucapkan Allahumma ja'alna muflihin, ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung. Jadi ketika Rasulullah itu mendengar seorang muadzin mengatakan hayya 'alal falah, di sini beliau mengucapkan doa Allahumma ja'alna muflihin. Ini bisa. Jadi kan kalau misalkan tadi hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah, kemudian hayya 'alal falah Allahumma ja'alna minal muflihin, itu juga boleh. Nah, itu. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Sini. Rawaina fi sunani Abi Dawud, dan kami telah meriwayatkan Sunan Abu Dawud an rajulin, dari seseorang, an Syahrin ibnu Hausyabin, dari Syahar bin Hausyab, an Abi Umamah, dari Abu Umamah, an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari sebagian dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Bilal, sesungguhnya Bilal bin Rabah ini, seorang muadzin ini, akhadha fil iqamati, beliau sedang mengumandangkan iqamah, falamma qala, ketika tak kala Bilal bin Rabah ini mengucapkan qad qamatis shalah, telah tegaknya salat, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab aqamahallahu wa adamaha, semoga Allah menegakkan salat ini, wa adamaha, dan melanggengkannya, wa qala fi sairil alfazil iqamati, dan beliau menjawab semua lafaz-lafaz al-iqamati, lafaz-lafaz iqamah, karena hadis Umar, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, hadis Umar bin Khattab tadi, fil adzan, pada bab pada pembahasan azan tadi, ya kan, Allahu akbar, Allahu akbar, Rasulullah menjawab Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu di dalam iqamah beliau menjawab sesuai dengan apa yang diucapkan oleh seorang Bilal tadi, Bilal bin Rabah tadi. Kemudian pada saat qad qamati shalah, aqamahallahu wa adamaha, qad qamati shalah aqamahallahu wa adamaha, itu yang dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan Abu Dawud. Rawaina fi kitab Ibnu Sini, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, annahu kana iza sami'al muadzina yuqimu, apabila seseorang tersebut mendengar seorang muadzin itu mengumandangkan iqamah, yaqulu, maka hendaklah menjawab Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah sholli ala Muhammadin wa ati su'lahu yaumal qiyamati. Jadi ini doanya kalau misalkan seorang muadzin tadi sudah selesai mengumandangkan iqamahnya. Jadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah, salat yang tegak, sholli ala Muhammadin, berikanlah sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atihi, dan berikanlah dan kabulkanlah su'lahu, permohonan beliau, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itu doa yang kita baca pada saat selesai iqamah.
seperti itu. Faslun, nah di sini kita akan membahas tentang fasal fi bayani man lahul ijabatul muadzin, yang membahas tentang orang yang menjawab azan, wa man laisa lahu dzalik, dan orang yang tidak berhak menjawab azan. Idza sami al muadzina au muqima awil muqima, apabila seseorang tersebut mendengar suara adzan dan suara iqamah, wa huwa yusolli, dan seseorang tersebut sedang melakukan sholat, lam yujibhu fi sholah, maka tidak perlu menjawab bacaan-bacaan adzan tersebut fi sholah, di dalam sholatnya. Fa iza sallama minha, apabila seseorang tersebut sudah selesai sholatnya, ajabahu kama yujibu malla yusolli, maka seseorang tersebut menjawab sebagaimana seseorang yang tidak sholat tersebut menjawab. Jadi misal kita sholat 2 rakaat nih, sholat sholat tahiyatul masjid seperti itu, kemudian berkumandanglah azan. Jadi kita tidak perlu menjawab azan tersebut. Nah, pas pada saat kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah maka pada saat misal hayya 'ala sholah kayak gitu, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah azim, hayya 'ala sholah kayak gitu kan. Nah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, misalkan seperti itu, la haula wala quwata illa billah, seperti itu bisa. Kemudian ya terus seperti itu kita jawab sebagaimana orang yang tidak sholat tersebut menjawab. Falau ajabahu fi sholah, apabila kita seseorang tersebut menjawab adzan fi sholah, di dalam sholatnya, kuriha, maka hukumnya adalah makruh, walam tabtul, akan tetapi di sini dia tidak membatalkan sholat. Jadi pada saat adzan berkumandang kayak gitu, Allahu Akbar, misal kita sholat itu Allahu Akbar kayak gitu kan. Nah kemudian azan berkumandang, kita jawab tuh di situ Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan kepada sholatnya. Wa hakadha iza sami'ahu wa huwa 'alal khala'i, begitu pula jika seseorang tersebut mendengar suara azan, seorang muadzin mengumandangkan azannya, wa huwa 'alal khala', sedangkan seseorang tersebut berada di dalam toilet atau di dalam WC, la yujibuhu fil hali, maka seseorang tersebut tidak perlu menjawab azan dan iqamah ketika itu. Fa idza kharaja, apabila seseorang tersebut keluar dari dari WC, ajabahu, maka barulah seseorang tersebut menjawab bacaan azan dan iqamahnya, seperti itu. Fa amma idza kana yaqra'ul Qur'an, sementara apabila seseorang tersebut membaca Al-Qur'an, au yusabbihu, atau bertasbih, au yaqra'u hadisan au ilman akhar, atau membaca hadis dan ilmu-ilmu yang lain, au ghairu dzalik, atau selain daripada itu, fa innahu, maka hendaklah seseorang tersebut yaqta'u jami'a hadza, menghentikan semua aktivitas tersebut, yujibul muadzin, untuk menjawab apa yang dikatakan oleh muadzin tersebut. Summa ya'udu ila ma kana fihi, kemudian melanjutkan aktivitasnya kembali, li annal ijabata tafutu, karena menjawab azan tersebut bisa habis. Jadi ada batasnya, sampai la ilaha illallah itu cuman itu kesempatan kita. Jadi kesempatan kita menjawab azan dan iqamah tersebut ada batasnya, bisa habis. Wa ma huwa fihi, dan segala aktivitas yang kita lakukan tersebut, la yafutu ghaliban, tidak ada habisnya, pada umumnya tidak akan ada habisnya itu. Jadi misalkan kita lagi di lagi jualan apa segala macam, pas pada saat azan berkumandang, stop dulu gitu, kita menjawab azan kayak gitu kan. Nah, baru sudah selesai, baru kita lakukan kembali pada
aktivitas kita kan, sisa-sisa aktivitas kita misalkan transaksi, ngasih angsuran dan lain sebagainya, kasih angsuran baru tutup toko selesai gitu kita sholat seperti itu. Wahai sulam yutabihu hatta farol muadzin, kalau seumpamanya tidak dapat mengikuti menjawab adzan hatta farol muadzin, sampai muadzin tersebut selesai mengumandangkan azannya, yusabbihu ayyatadarakal mutaba'ata, maka disunahkan untuk mengejar menjawab mengejar untuk mengikuti jawaban azan tersebut. Jadi misal sudah hayya 'alas shalah kayak gitu kan, hayya 'alas shalah kayak gitulah, haula wala quwata illa billah. Jadi kita kejar tuh dari Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu disunahkan di situ. Malam yutilil faslu, selama tidak berlangsung lama, itu tidak berselang lama. Jadi kita kejar lah seperti itu kan, sampai selesai kayak gitu kan, sampai selesai kayak gitu. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian sampai selesai baru itu boleh, bisa itu. Memang itu disunahkan untuk mengejar menjawab mengejar untuk mengikuti azan selama tidak berselang lama. Kalau misalkan sampai selesai kita tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh seorang muadzin. Nah, itu fadilah-fadilah kita ketika menjawab apa yang muadzin ucapkan. Kemudian doa apa saja yang kita harus baca dan apa saja fadilah-fadilahnya. Itu sudah kita bahas di sini. Nah, nanti kita akan bahas tentang doa sesudah azan. Jadi doa sesudah azan. Tadi juga sudah kita bahas sekilas, itu doa sesudah azan itu kan. Kita membaca sholawat dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqamam mahmudanil ladzi wa'ata, seperti itu. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu bebas doanya ya. Itu seperti itu yang dibahas di dalam kitab Al-Azkar. Nanti kita akan bahas tentang doa-doa apa saja yang ada tidak apa yang kita mesti ucapkan pada saat selesai azan, seperti itu. Kemudian juga sekedar informasi, insya Allah minggu depan kita ada pembelajaran tilawah dari ibu saya. Itu nanti kita akan bahas rumusannya seperti apa tilawahnya. Jadi setiap malam Sabtu dan malam Minggu nanti saya atur jadwalnya, kemudian saya atur materinya seperti apa, gitu. Nanti ibu saya yang menyampaikan di situ pembelajaran tilawah. Jadi rumusnya mulai dari bayati qoror, kemudian sampai jawab, kemudian hijaz dan lain sebagainya di situ. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mengikuti semua channel ini. Dan channel ini sebisa mungkin saya bangun untuk teman-teman belajar ilmu agama seluas-luasnya, ya semampu saya yang bisa saya lakukan gitu. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Kemudian ada kesalahan pada saat saya membaca kitab ini. Kemudian ada kesalahan, mungkin ini saya juga butuh koreksi. Saya juga meminta maaf kalau ada yang menyinggung. Mungkin ada yang berbeda dengan pemahaman teman-teman. Nanti bisa diatur di kolom komentar gitu ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.